Halo bro, udah ngerjain UTS PPDB belum? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki perbedaan dan sifat yang dinamis. Pada penerapan di kelas, memaknai pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti diskriminasi, yang dimana peserta didik yang pintar dikelompokkan dengan yang pintar dan yang kurang pintar dikelompokkan dengan yang kurang pintar, tetapi peserta didik dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Dalam kata lain, pembelajaran berdiferensiasi merupakan penyusunan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik demi meningkatkan potensi sesuai dengan kebutuhan, kesiapan belajar, minat, profil belajar yang berbeda. Ini adalah video untuk memenuhi ulangan tengah semester pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini akan dilakukan di SD Negeri Demangan yang beralamat di Jalan Munggur nomor 38, Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Pada video kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian. 1. Rencana apa yang akan dilakukan. 2. Praktik pembelajarannya. 3. Hasil pembelajaran. 4. Perbedaan sebelum dilakukan berdiferensiasi dan sesudah berdiferensiasi. Rencana pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mencari profil belajar peserta didik, dimulai dari latar belakang, perkembangan peserta didik, dan kesiapan belajarnya. 1. Latar belakang peserta didik. Peserta didik pada kelas 5A berasal dari suku Jawa, dalam arti lain memiliki budaya yang sama. Pada pembelajaran nantinya akan diambil contoh-contoh budaya atau tempat yang berasal dari Jawa. 2. Perkembangan peserta didik. Nantinya peserta didik akan diajak berpikir kritis, logis, melakukan kegiatan, bercerita, dan berdiskusi yang dapat mendukung perkembangannya. 3. Kesiapan peserta didik. Peserta didik memiliki gaya belajar yang dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, visual, audit, dan kinestetik. Peserta didik yang memiliki gaya belajar visual ada 20%, sedangkan 28% yang memiliki gaya belajar audit. Sedangkan yang terakhir yaitu sisanya gaya belajar kinestetik memiliki persentase 52%. Praktik pembelajaran. Pada pembelajaran berdiferensiasi ini akan menggunakan model saintifik TPACK yang berguna untuk mendorong peserta didik berpikir secara kritis dan dikenalkan dengan pembelajaran abad 21. Selain itu, pada pembelajaran ini menggunakan model cooperative learning yang memungkinkan siswa bekerja sama satu sama lain dengan pengelompokan yang sudah diatur sesuai dengan profilingnya. Peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dikelompokkan dengan peserta didik yang memiliki kemampuan sedang, dan satu kelompok terdiri dari 3 gaya belajar. Pada pembelajaran ini menerapkan diferensiasi konten. Peserta didik dimungkinkan untuk dapat mencari dari berbagai sumber. Ada video untuk mengakomodasi gaya belajar auditory, gambar-gambar untuk gaya belajar visual, dan kegiatan berbasis aktivitas untuk gaya belajar kinestetik. Selanjutnya, diferensiasi proses. Pada pembelajaran ini akan melakukan berbagai macam kegiatan pembelajaran yang diharapkan akan meningkatkan motivasi, pemahaman, dan hasil belajar siswa. Hasil pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar siswanya. Setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya menemukan bahwa pembelajaran ini memiliki efek yang baik. Efek yang dirasakan adalah kebutuhan belajar peserta didik lebih terpenuhi, dan peserta didik merasa sangat senang dapat diterapkannya. Hasil saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain 1. Aspek hasil belajar. Hasil belajar peserta didik dapat meningkat saat pembelajaran berdiferensiasi diterapkan. Penggunaan sumber belajar seperti gambar, video, dan buku menjadikan peserta didik lebih mudah memahami materi ketimbang hanya menggunakan satu sumber belajar. 2. Aspek motivasi belajar. Motivasi belajar peserta didik juga dapat meningkat saat pembelajaran berdiferensiasi diterapkan. Hal ini dikarenakan pembelajaran memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. 3. Aspek rasa percaya diri. Rasa percaya diri peserta didik juga dapat meningkat saat pembelajaran berdiferensiasi diterapkan. Hal ini dikarenakan pembelajaran berdiferensiasi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan kemampuan mereka. 4. Aspek keterlibatan. Keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran juga dapat meningkat. Peserta didik yang biasanya pasif menjadi aktif dikarenakan kondisi yang mengharuskan dia ikut andil dalam diskusi maupun kegiatan pembelajaran. Peserta didik lebih tertarik karena pada pembelajaran disisipkan bernyanyi bersama, games, melakukan kegiatan tempel-menempel, dan presentasi.